Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak tafakkur, mengadakan perenungan lebih dalam, bahkan seharusnya introspeksi komunal. Semua kita berintrospeksi, khususnya yang kita tafakuri betapa bencana berturut-turut hadir di sekitar kita, bahkan daerah terdekat dengan Bogor. Perlu kita waspadai dan seharusnya bahkan menghentak kesadaran kita. Apakah kita justru lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa? Betapa Allah kuasa untuk berlaku apapun dan segalanya. Bumi digoncang dengan gempanya, Allah kuasa. Banyak korban, banyak yang meninggal. Allah juga kuasa melongsorkan tanahnya, banyak korban, banyak yang meninggal. Tapi juga Allah kuasa mengadakan banjir hingga tsunami, ujungnya pun kematian. Tapi lagi-lagi yang terdekat, Allah juga kuasa membuat kecelakaan di jalan raya terdekat dengan kita. Seseorang ditabrak oleh truk tronton umpamanya, ujung-ujungnya mati. Dan yang lebih parah lagi, Allah juga kuasa membuat dua orang, dua pihak, dua kelompok berdasarkan kepentingan masing-masing berseteru, konflik, dan kemudian perang satu sama lain, saling bunuh-membunuh, ujung-ujungnya mati. Dalam hal ini khotib hanya ingin kita semua sadar bahwa Allah maha kuasa. Maka kata Allah, yatanazzalul amru bainahunna, semua urusan di dunia ini Allah adakan, Allah perbuat, tidak lain kecuali lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengakui, mengetahui
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu yang penting. Tetapi justru yang terjadi berseliweran di medsos, yang terjadi menjamur di tempat-tempat obrolan di antara kita, di pos-pos atau di rumah masing-masing, terjadinya tragedi bencana gempa bumi di Cianjur, di saudara-saudara kita, itu dengan serta-merta keluar dari mulut kita bahasa yang begitu tidak mengenakan. Itu azab karena perilaku mereka, itu siksa karena LGBT meluas, itu adalah hukuman dari Tuhan karena kemurtadan merajalela di sana. Terkhusus orang Cianjur, betapa perihnya mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut-mulut kita. Padahal di sana juga banyak saudara kita yang muslim, yang soleh, yang baik. Banyak kiai, banyak pondok pesantren, ribuan santri, alumni-alumni bertebaran, bahkan habaib durriyah Nabi yang juga turut jadi korban. Lalu seenaknya kita mengatakan itu azab. Maka cobalah kita merenung ke dalam bagaimana perspektif kita memandang itu semua. Mari kita ikuti bagaimana perspektif Sayyid Al-Haddad yang begitu indah dalam mutiara hikamnya. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadum minhum ayyakuna ihdad dairatain. Makhluk siapapun kita di hadapan al-haq, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk berbuat apa saja, itu tidak akan pernah lepas dari dua keadaan, dua daerah, dua lingkaran. Jadi apapun tragedi, apapun peristiwa, apapun fenomena, kata Sayyid Al-Haddad, itu nggak lepas dari dua lingkaran, dua himpunan, dairatain, dua daerah. Imma fi dairatir rahmah au fi dairatil hikmah. Yang dua itu adalah, yang pertama lingkaran rahmat, dan yang kedua lingkaran hikmah. Tidak ada lingkaran azab, tidak ada lingkaran siksa. Ini perspektif Sayyid Al-Haddad dalam memandang gempa bumi umpamanya di Cianjur. Beliau memandang yang pertama dengan pandangan rahmat, dan ini level tinggi, level orang-orang soleh, tasawufnya sudah dalam, bahwa apapun yang terjadi, sekelas tsunami, sekelas gempa Jogja, sekelas gempa Cianjur yang bahkan susul menyusul sampai detik ini, itu dipandang oleh Sayyid Al-Haddad sebagai rahmat Allah sedang turun. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan ketika hujan turun. Bagi para petani itu adalah rahmat, tapi bagi yang sedang resepsi menikahkan putranya, boleh jadi itu azab, karena akan mengurangi tamu yang datang ke undangan. Tetapi Sayyid Al-Haddad mengatakan nggak ada lingkaran azab, itu semua adalah rahmat Allah. Tapi kan kita sulit, di mana rahmat Allah? Padahal korban begitu bergelimpangan, rumah-rumah roboh rata dengan tanah, bahkan terkubur dalam tanah. Banyak yang kelaparan, banyak yang menangis dan menjerit. Lalu di mana rahmat Allahnya? Kita lihat dulu korbannya yang kurang lebih 300 lebih yang jadi korban. Jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, Rasul menjamin al-ghoriq, al-hariq
yang tenggelam, mati tenggelam, yang mati karena terbakar, yang mati karena penyakit, itu semua dinilai dan mendapat pahala syuhada, syahid. Sementara kita di Bogor yang ada di sini belum tentu di ujung usia kita mendapatkan nilai kesahidan. Mereka yang jadi korban di Cianjur itu dijamin oleh Rasul, walaupun kelak ketika dibangkitkan hanya Allah yang punya kuasa menilai, tapi secara syariat mereka adalah syuhada. Lalu bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan yang sekarang masih hidup, tinggal di kem-kem, tinggal di pengungsian, tinggal di kemah-kemah, di tenda-tenda? Adakah rahmat di sana? Ada. Ternyata di dalam tenda itu tidak ada perbedaan orang kaya dan orang miskin, orang berpangkat atau tidak berpangkat, jabatan tinggi atau hamba sahaya. Yang dulu orang kaya tidak bertanya satu sama lain dengan tetangga dekatnya, tapi sekarang bahu membahu antri hanya untuk buat makan di satu tenda itu. Betapa solidaritas dan kebersamaan terbangun, kalau kita boleh berkata tidak sengaja, padahal disengaja oleh Allah agar kalian semua tidak merasa berbeda satu sama lain. Ayo tinggal di tenda. Betapa rahmat Allah itu turun. Sementara kita di sini seenaknya bilang itu azab, itu siksa, karena perbuatan-perbuatan nista yang mereka lakukan. Justru kita yang terkena azab, kita yang mencaci, kita yang menghujat, kita yang menghakimi, sebenarnya kitalah yang terkena azab. Kalau mereka jelas dituruni rahmat Allah. Tapi kalaupun itu terlalu tinggi bagi kita, dan memang ini levelnya level Umar bin Khattab radhiyallahu an, mabtulitu bibaliyatin, kata beliau, tidaklah aku terkena balai, terkena bencana, illa makana lillahi alayya ni'am, pasti aku hanya melihat bahwa Allah memberikan nikmat agung kepadaku, apapun balainya, apapun bencananya. Apa itu? Idlam takun fi dini wa imani. Yang penting bencana itu tidak memporak-porandakan agamaku, tidak menghancurkan keimananku. Itu prinsip Umar bin Khattab. Karena iman itu mahal, Islam itu intan, dan itu yang mesti kita syukuri. Selama iman masih ada di dalam dada, maka nikmat itu tetap dipegang oleh kita. Kalau itu pun terlalu tinggi, kata Sayyid Al-Haddad, cobalah lihat lingkaran yang kedua, memandang dengan perspektif hikmah. Kita pasrah, kita ridho, kita terima apapun yang terjadi, tetapi pasti ada hikmah di balik peristiwa ini. Ini pandangan level yang lebih rendah dari yang tadi. Kita nggak bisa lihat rahmat di dalam bencana, lihat saja hikmah. Tetapi hikmah perlu menunggu waktu. Tidak bisa secara spontan hikmah kita dapat. Silahkan Anda berdakwah atau mengajak tauhid kepada orang Cianjur. Apakah kalian percaya bahwa Allah itu ada, sementara mereka dalam keadaan lapar? Pasti mereka akan menjawab, ada atau tidak adanya Tuhan. Yang jelas kami kelaparan. Maka jangan berdakwah pada orang yang lapar. Lalu harus bagaimana? Berikan makan, berikan mie instan, berikan beras, berikan dana bantuan. Setelah mereka kenyang, baru tanya, adakah Tuhan ada? Pasti mereka dengan mantap akan berkata, yakin Allah itu ada. Kenapa? Karena kenyang. Jadi
cari hikmah di balik tragedi. Itu yang dimaksud Sayyid Al-Haddad. Lalu apa hikmahnya? Kita tunggu begitu selesai bala bantuan, selesai semuanya diperbaiki, silahkan berdebat, silahkan berdiskusi, silahkan memberi peringatan. Boleh jadi ini adalah teguran Tuhan, azab dari Allah atas perilaku kita selama ini. Silahkan, dan jangan pernah berhenti atau dihentikan. Tetapi nanti setelah selesai segala sesuatunya, di sana sini banyak aspek yang mesti diperbaiki, sehingga kewaspadaan akan tetap bagi orang yang terkena bencana. Diingatkan tentang karakter bumi yang tersebut dalam Al-Quran. Watarol jibala tahsabuha jamidatan wahiyya tamurru marros sahab. Kamu menduga bahwa gunung itu diam, padahal kata Allah dalam Al-Quran, gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Dengan kata lain, karakter bumi sebenarnya magnitudo itu gerakannya per detik. Kita sekarang sedang Jumat, sebenarnya sedang terjadi pergerakan di dalam tanah ini, dan ukurannya per detik yang disebut magnitudo. Tetapi yang membedakan adalah skala Richter. Boleh jadi besar skala Richter di Cianjur, di Bogor tidak, tetapi gerakan itu ukurannya per detik. Dan ketika saya melihat berita di TV, dikabarkan bahwa Jakarta, retakan dari Cianjur akan dialami oleh Jakarta, dan begitu terjadi maka Jakarta akan tenggelam. Saya sendiri berpikir, kenapa mesti Jakarta yang dibicarakan? Bukankah retakan itu sebelum sampai ke Jakarta pasti melewati Bogor dulu? Maka jangan terlalu nyaman, elinglah kepada Allah, berzikirlah, dan paku Bogor itu Gunung Salak. Jika Gunung Salak bergerak dengan skala Richter yang sangat hebat, maka Bogor akan terjadi. Maka tidak ada lain kecuali bersimpuhlah kepada Allah, sadar bahwa Allah Maha Kuasa. Berzikirlah senantiasa hingga ajal datang menjemput kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita umat Islam, bangsa Indonesia, diberikan keselamatan, ketentraman, dan keberkahan, juga ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.